Hey guys, tunggu dah klik video ini. Oke, sekarang kita lanjut Javier part 13 karena di sini Javier ini nemuin hal besar nih yang menurut aku ini ya salah satu yang udah ditunggu-tunggu ya selama Javier ini ada di 2027. Gimana? Kaget kan kalian? Sama aku juga awalnya kaget ya. Tapi soal itu nanti aku jelasin. Jadi sekarang aku jelasin dulu ceritanya secara berurutan gitu ya, biar kita semua paham gitu loh kenapa itu bisa kejadian. Jadi di part sebelumnya kita bahas Javier itu baru saat Javier ini ada di kota Zaragoza kan, yang mana saat dia ini tuh nunjukin museum suci yang ada di sana gitu ya, yang mana itu juga semuanya kosong gitu loh. Terus selanjutnya di sini Javier ini nunjukin jalanan lagi karena memang ada netizennya yang nanya gimana cara Javier ini tuh pindah-pindah tempat dari kota ke kota lainnya gitu loh. Makanya dia ini tuh nunjukin jalannya sekalian ngebuktiin gitu loh kalau ini jalan raya lintas utama yang emang kosong, yang emang gak ada ketemu satu kendaraan pun. Yang mana ini perjalanan Javier ini ya ke Madrid. Jadi dia ini ninggalin kota Zaragoza gitu loh, karena memang disuruh dengan netizennya coba ke kota Madrid, ibu kota Spanyol. Yang akhirnya di sini Javier ini nyampe juga di kota Madrid. Begitu nyampe di sana ya, netizen ini langsung nyuruh Javier ini coba datengin metro di Madrid. Jadi stasiun ini namanya memang metro ya, yang ada di kota Madrid, yang katanya stasiun ini tuh memang gak pernah kosong. Nah karena ini memang stasiun tersibuk di Spanyol, bahkan stasiun di Madrid ini ya, ini salah satu sistem angkutan cepat terbesar di dunia loh. Nah jadi memang gak mungkin kosong. Makanya nih netizennya ini nyuruh Javier ini untuk kesana gitu loh, karena memang stasiunnya ini memang stasiun sibuk banget, yang ramai banget. Contohnya kayak gini nih, ini gambar yang aku temuin di Google. Tapi pas Javier ini datengin stasiunnya, dan stasiunnya pun ini bener-bener kosong. Padahal ya ini tuh stasiun tersibuk di Spanyol. Gimana nih cara dia kosongin stasiun tersibuk yang ada di sana? Terus karena Javier ini masih di Madrid, ada lagi nih netizennya yang nyuruh Javier ini coba ke Royal Palace of Madrid, yang mana ini tuh istana kerajaan Spanyol yang ada di Madrid gitu loh. Nah jadi netizennya ini penasaran gitu ya, apakah Javier ini bisa juga ngosongin istana kerajaannya apa gimana? Terus disinilah Javier ini nunjukin situasi istananya yang emang bener-bener kosong. Bisa juga nih dia ini kosongin kerajaan loh. Dan ada juga netizennya yang nyuruh Javier ini coba datengin gitu ya pintu utama istananya, karena biasanya katanya di situ tuh ada mobil polisi sivil, katanya kayak gitu. Nah terus Javier pun ini datengin ya pintu utama istananya dan nunjukin tuh suasana istananya juga, dan juga nunjukin ya emang di situ kelihatan gitu ya ada mobil polisi. Bener nih kata netizennya kalau di sana itu biasanya ada mobil polisi. Aku nggak tahu sih gimana cara dia bisa ngosongin tempat sepenting itu gitu loh. Gimana nih menurut kalian soal ini? Apakah mungkin dia cucu dari kerajaannya gitu ya, atau kayak gimana? Jadi dia ini bisa dengan gampangnya ngosongin istana itu. Bukan cuma itu, Javier ini pun masuk ke ruang aula yang ada di dalam istananya dan nunjukin gimana situasi aulanya gitu loh. Nah jadi ini dia ini nunjukin situasi dalam aula yang ada di dalam istananya. Jadi ya dia ini sampai nge-review dalaman istananya nih. Terus di postingan selanjutnya ya, di sini Javier ini bilang udah 577 hari ya dia ini sendirian di dunia gitu loh. Nah sekaligus di sini dia ini memang nunjukin ya pemandangan dari tempat penginapannya di sini. Ya kayak ginilah pemandangannya yang emang benar-benar sepi. Terus besok paginya ya, di sini Javier ini nunjukin lagi nih rekaman dari angle yang sama yang dari semalam dia rekam, yang mana di sini ya posisi mobil itu banyak yang berubah. Ada yang semalam di sini nggak ada mobil, pas paginya udah ada tuh mobil yang terparkir di situ. Yang sebenarnya di sini Javier ini berusaha nunjukin ke kita semua gitu ya kalau aktivitas di sana ya sebenarnya normal gitu loh. Cuman Javier ini aja nih yang nggak bisa ngelihat karena dia emang beda dimensi dengan kita semua gitu. Terus di postingan selanjutnya ya, di sini Javier ini ke rooftop penginapannya. Di sini Javier ini bilang nih, kemana lagi yang harus saya datengin yang ada di Madrid. Nah sekaligus ya dia nih di sini nunjukin pemandangannya dari rooftop gitu loh, yang emang kelihatan istananya tadi. Nah jadi ya Javier ini memang nginep itu masih di sekitaran istananya. Terus selanjutnya di sini Javier ini ke supermarket, karena di sini ya netizennya ada yang bilang kayak gini, kenapa Javier ini nggak ke toko ambil makanan sepuasnya tanpa ngebayar? Ya kayak gitulah kata netizennya. Makanya Javier ini ke supermarket ya, sekaligus nunjukin suasana supermarket yang ada di Madrid ini bener-bener kosong gitu loh. Emang gak kelihatan ada satu orang pun. Terus Javier ini ngambil makanan secukupnya, cuman 2 makanan ya, yang kayaknya itu roti yang diambil. Yang setelah itu Javier ini tetap bayar di kasir dengan ninggalin uang yang itu kayaknya 10 euro ya. Kalau dirupiahkan itu sekitaran 150 ribuan. Nah berarti satuannya itu 75 ribu dong. Mahal banget deh.
Apaan sih nggak penting tuh. Jadi maksud Javier ini nunjukin ini semua kenapa dia ini tetap bayar ya, biarpun bisa aja sebenarnya dia ini nggak bayar gitu loh. Ya karena kan di sana memang nggak ada orang kan. Nah tapi biarpun di sana nggak ada orang ya, kalau Javier ini ngambil makanan yang nggak bayar supermarket, ini tetap rugi gitu loh. Nah karena item atau barang yang diambil ya itu tetap hilang gitu loh di dimensi aslinya. Jadi Javier ini respect dan nggak mau merugikan orang lain gitu ya maksudnya. Lagian ya mungkin tujuan dia ini tuh ya untuk edukasi tipis-tipis gitu loh. Ya minimal Javier ini nggak mau ngajarin seolah kalau mencuri itu hal yang bener gitu ya ke netizennya. Ya biarpun ini in frame. Nah jadi kalaupun memang bener gitu ya dia ini sendirian di dunia, mungkin di in frame aja nih dia nih ngebayar. Mungkin kalau nggak di depan kamera kali aja dia nggak ngebayar gitu ya, ngeborong semuanya. Asli sujon banget aku. Terus selanjutnya Javier ini ke Museu de Cera di Madrid ya, yang mana ini tuh museum lilin yang ada di Madrid. Karena memang disuruh dengan netizennya coba ke sana karena di sana itu memang nggak mungkin kosong. Karena ini memang salah satu ya destinasi wisata yang paling banyak diminatin dengan warga Spanyol gitu loh. Makanya nih Javier ini ngebuktiin ke sana, dan di sini Javier ini nunjukin ya museum lilin itu semacam dia ini itu ada di dalam terowongan. Terus ini juga ya dia ini nunjukin Cristiano Ronaldo yang terbuat dari lilin, dan ada juga Marquez yang sama juga ya terbuat dari lilin. Yang intinya di sini Javier ini ngebuktiin museum lilinnya ini juga emang benar-benar sepi, nggak ada orang ya kecuali manusia sih yang terbuat dari lilin tadi. Terus di postingan selanjutnya ya di sini Javier ini nunjukin tempat berdoa yang ada di dalam gereja sambil ngerekamnya gitu loh. Yang padahal gereja ini di situ ya memang ada tulisan dilarang merekam. Karena gereja ini memang diperuntukkan ya cuman untuk berdoa gitu loh. Nah jadi di sini Javier ini ngebuktiin gitu ya kalau ya dia ini benar-benar sendiri di dunia, karena dia ini bisa ngelakuin apa yang nggak bisa dilakukan dengan orang lain gitu loh, dengan melanggar peraturan yang mana itu memang peraturan di tempat suci. Terus di postingan selanjutnya ya di sini ada lagi nih netizennya yang nyuruh Javier ini coba ke stasiun Atocha tuh namanya. Nah karena katanya stasiun itu nggak mungkin kosong, dan inilah Javier ini akhirnya kesana dan nunjukin situasi stasiun yang emang benar-benar kosong, yang mana ini memang stasiun yang masih ada di kota Madrid. Ya kayaknya ini gampang gitu ya untuk Javier, karena stasiun tersibuk di Spanyol aja itu stasiun metro tadi bisa dikosongin, apalagi ini. Ya logikanya ya gampang banget sih untuk dia harusnya. Terus selanjutnya ini nih yang menurut aku agak serem gitu loh. Serius nih, ini beneran agak serem menurut aku, karena di sini Javier ini datengin laboratorium yang di platnya itu memang ada bertulisan CIEMAT. Tulisannya kayak gitu tuh, aku gak tahu ejaan dalam bahasa Spanyol kayak gimana. Nah tapi soal ini nanti aku jelasin ke kalian kenapa menurut aku ini serem. Nah di videonya ini Javier ini bilang ya kalau dia ini tuh ada di Laboratorium Fusion Nasional. Jadi dia ini datang ke sana untuk ngelihat proyek yang namanya itu TG2, yang katanya ya ini tuh eksperimennya dia, dan eksperimen ini juga nih yang ngirimin energi ke Javier ini selama ini. Ya selama Javier ini ada di tahun 2027. Terus katanya juga ya di tahun kita alias di dimensi kita semua nih ya, kalau magnetic confinement fusion ini adalah studi alias bener-bener ada nih untuk digunakan jadi sumber energi di masa depan. Ya masa depan tempat Javier ini berada maksudnya. Jadi intinya Javier ini jelasin di sini ya kalau eksperimen inilah yang ngebuat Javier ini tuh kayak sekarang gitu loh, ada di dimensi 2027. Dan sampai sekarang eksperimen inilah yang ngirim sumber energinya Javier gitu loh, ya untuk bisa bertahan di dimensi lain yang memang membutuhkan energi. Jadi karena aku penasaran ini laboratoriumnya beneran ada apa enggak gitu ya. Jadi aku coba browsing dan ternyata ya laboratoriumnya ini memang beneran ada yang bernama CIEMAT yang terletak ini di kota Madrid emang. Yang mana ini public research-nya atau badan penelitian yang emang didanain Kementerian Sains dan Inovasi Spanyol, yang fokusnya memang bergerak di bidang energi, lingkungan dan juga teknologi. Dan di laboratorium ini juga emang ada loh proyek yang bernama TG2, yang mana ini proyek yang disebut dengan Javier tadi. Nah pas aku cek lagi nih ya, ternyata proyek ini ada 2 tahap, yang intinya atau tujuan dari proyek ini ya, ini untuk mempelajari fisika plasma untuk pengembangan limit fusion gitu loh untuk sumber energi. Dan dari sinilah sumber energi yang dimaksud Javier tadi. Nah yang jadi pertanyaannya nih ya, gimana kalau Javier ini tuh memang bener-bener dijadikan tikus percobaan tuh di eksperimen ini, yang mungkin aja memang dirahasiakan karena emang ya menjadikan Javier yang sebagai manusia hidup yang dijadikan tikus percobaan. Karena emang banyak penelitian ilmiah di bidang manusia yang merahasiakan proses penelitiannya gitu loh, karena emang bertentangan dengan human right tapi tetap dijalankan gitu ya demi sains. Nah apakah Javier ini salah satunya? Atau jangan-jangan nih ya bukan Javier ini aja yang dijadikan tikus percobaan dari eksperimen ini, tapi banyak. Tapi kebetulan aja cuma Javier gitu ya yang bisa mengkoneksikan 2 dimensi, yaitu dimensi kita dengan dimensi dia.
Nah jadinya ya dia ini bisa gitu loh berinteraksi kayak gini dengan netizennya, karena bisa mengkoneksikannya. Mungkin yang lain gak bisa. Mungkinkah kayak gitu? Gimana nih menurut kalian? Kok serem ya? Jadi ini kalau bener serem banget sih menurut aku. Berarti bener dong Javier ini tuh ada di dimensi lain. Sumpah gak enak banget. Tiba-tiba gak enak sih rasanya. Oke lah, jadi di video selanjutnya di sini Javier ini masuk ke bunker, tapi ini tuh bunker yang ada di kota Madrid ya, bukan bunker yang dulu. Nah di sini katanya kalau bunker ini tuh masuk ke mimpinya nih selama beberapa hari terakhir. Makanya nih dia ini masuk ke bunker ini. Yang katanya juga kalau bunker ini tuh ada di bawahnya Retiro Park yang ada di Madrid. Nah jadi Retiro Park ini tuh memang taman wisata yang ada di Madrid. Terus di sini Javier ini juga bilang yang katanya lampunya itu nggak stabil, ya kayak kelihatan di video ini gitu loh. Yang dia juga itu nggak tahu kenapa lampunya kayak gitu ya. Dan di sini Javier juga ngerasa kayaknya ya di bunker itu baru ada orang. Terus di sini Javier ini juga katanya dengar suara orang, tapi nggak kerekam gitu loh. Karena pas dia dengar suaranya itu dia lagi nggak ngerekam. Begitu dia hidupin rekamannya gitu ya, tiba-tiba suaranya hilang. Jadi suaranya itu cuman bentaran gitu loh. Makanya suaranya nggak kerekam. Nah tapi begitu dia matiin rekamannya, suaranya itu kedengaran lagi. Yang akhirnya di sini Javier ini ngerekam lagi dan juga lari menuju ke sumber suaranya. Dan di sini Javier ini udah deket gitu ya dengan sumber suaranya, dan di sini Javier ini berusaha ngerekamnya gitu, berusaha ya supaya suaranya itu masuk dalam rekamannya. Coba deh kalian lihat rekamannya. Maria, ¿estás ahí? Jadi di rekamannya ya memang nggak kedengaran ada suara gitu loh. Tapi Javier ini sebenarnya udah berusaha gitu ya supaya suaranya tadi itu masuk di rekaman. Nah tapi yang anehnya soal ini ya, Javier ini tuh manggil Maria. Yang aku bingung nih, kenapa dia ini manggil Maria? Apakah mungkin tadinya dia didengar suara kalau itu tuh suara cewek gitu ya. Jadi karena itu ya udah dia random aja kali ya manggilnya itu Maria. Atau mungkin Javier ini memang udah ngelihat wujudnya. Mungkin ya orang yang dia lihat itu memang orang yang dia kenal yang bernama Maria. Makanya dia ini manggilnya itu Maria gitu ya, atau kayak gimana. Tapi apapun itu ya itu cuma asumsi aku aja, karena Javier ini memang nggak ngejelasin kenapa dia ini manggil nama Maria. Terus di video selanjutnya yang masih di bunker ini ya, di sini Javier ini udah benar-benar ketakutan. Yang katanya di sini dia ini mau secepatnya ninggalin Madrid dan balik ke Valencia. Beberapa hari kemudian Javier ini update lagi yang mana dia ini tuh udah tiba di Valencia. Nah terus karena udah di Valencia ya, jadi ada lagi nih netizennya yang nyuruh Javier ini coba datengin fasilitas militer gitu loh yang ada di sana. Dan disinilah Javier ini tuh nunjukin ya kalau dia ini udah ada di base militer yang ada di Valencia. Javier pun masuk ke dalam base militernya dan nunjukin situasi ya di dalam base militer itu kayak gimana, yang mana ya. Ya situasinya itu benar-benar kosong, nggak ada satu orang pun. Sampai base militer pun bisa dikosongin loh. Gila gak? Terus selanjutnya ada lagi nih netizennya yang nyuruh Javier ini coba rekam helikopter darurat tentara yang ada di base militer itu. Nah karena katanya ya gak mungkin Javier ini tuh bisa ngerekam helikopternya, karena memang dilarang ngerekam gitu loh. Bahkan ya gak semua orang itu bisa kesana karena memang demi keamanan. Bahkan ya ini keamanan yang bersifat kepentingan negara. Tapi Javier ini pun ngebuktiin ya, dan bener aja dia ini ngerekam helikopter darurat yang dimaksud dengan netizennya tadi. Bahkan masuk loh ke dalam helikopternya. Goks gak? Bukan cuma itu, ada lagi nih ya netizennya yang nyuruh Javier ini coba masuk ke mobil pemadam kebakaran yang ada di situ. Nah karena nggak mungkin Javier ini bisa masuk sembarangan ke mobilnya gitu loh kalau dia ini bukan petugas pemadam kebakaran. Jadi Javier ini pun lagi-lagi ngebuktiin kalau dia ini itu masuk ke mobil pemadam kebakarannya. Gimana nih menurut kalian? Kenapa Javier ini tuh bisa ngelakuin ini semua? Gila sih memang. Tapi yang paling epicnya nih ya, Javier ini bener-bener bisa ngebuktiin kalau base militernya itu memang kosong. Bahkan bisa ngelakuin apa yang dilarang di sana gitu loh. Padahal ini base militer loh. Masa sih iya siapapun itu lebih mementingkan konten TikToknya Javier ini dibandingkan kepentingan militer, kepentingan negaranya? Gimana nih menurut kalian soal ini? Komen aja di bawah lah. Aku penasaran nih gimana pendapat kalian soal ini semua. Terus selanjutnya di sini Javier ini ngerekam jalan raya yang emang kelihatan kosong, yang mana ini tuh memang jalan raya yang sibuk gitu ya, yang ada di Valencia. Dan ini direkam itu memang dari penginapannya. Nah terus besok siangnya Javier ini ngerekam lagi jalan rayanya yang emang bener-bener masih kosong gitu. Yang kayaknya ya untuk kita yang udah ngikutin Javier yang udah lama gitu ya, kayaknya ini memang hal yang biasa gitu ya yang dilakuin dengan Javier gitu loh. Terus di video selanjutnya lagi nih ya, di sini Javier
ini nunjukin situasi yang sedang badai, yang mana di sini katanya ya kalau ini tuh malam terakhir setelah badai hebat, yang biasanya sesuatu terjadi gitu loh setelah badai, katanya kayak gitu. Dan Hafir juga bilang katanya kayak gini ya, hari ini kalian tidak akan bisa membayangkan apa yang udah aku temukan. Dan inilah yang ditemukan Hafir, yang mana setelah badai, hewan-hewan besar dan mamalia yang sebelumnya itu gak pernah kelihatan ya selama Hafir ini ada di tahun 2027 atau selama 608 hari, kali ini mulai bermunculan, termasuk gorila nih. Karena gorila spesies hewan yang ada di sana yang secara spesies itu paling dekat dengan manusia. Jadi ini tuh kayak pertanda gitu loh. Jadi setiap muncul badai itu selalu ada perubahan gitu loh, dan selalu ada yang muncul. Nah, jadi kemunculan manusia juga di sini udah mulai ada tanda-tandanya dan juga udah mulai makin deket nih. Terus di video selanjutnya ya, di sini Hafir ini nunjukin kalau dia ini tuh sedang nyetir malam-malam gitu loh. Dan di sini Hafir ini kayak mempertanyakan gitu ya. Yang pertanyaannya tuh kayak gini nih di sini. Hubungan apa yang terjadi dengan duniaku? Nah, karena setelah badai ya itu kan ada sesuatu yang terjadi. Nah, makanya nih Hafir ini tuh pengen tahu, pengen lihat apa ada perubahan untuk dunianya dia gitu loh. Maksudnya apakah mungkin manusia udah mulai muncul, makanya nih Hafir ini mau ngecek. Dan ternyata bener aja, dan inilah yang akhirnya ditemukan dengan Hafir ini. Coba deh kalian lihat videonya. Gimana? Apa itu manusia? Atau jangan-jangan itu cuman lilin kali ya yang tadi dia tunjukin? Mungkin aja dia nih ya ngangkut satu gitu ya untuk halu-haluan kali. Nah, tapi enggak loh, ini beneran. Ini beneran orang, ini beneran cewek loh. Ini kalian lihat videonya yang mana mereka ini sedang jalan bareng. Terus netizennya ini pada heboh semua gitu ya, semuanya pada nanyain siapa dia gitu loh. Karena kan baru ini loh Hafir ini nunjukin ada orang lain kan. Nah, jadi banyak banget netizennya yang nanya siapa dia gitu. Yang akhirnya di sini Hafir ini jawab yang katanya ya, si cewek itu adalah kunci. Karena dia punya jawaban kenapa Hafir ini tuh sendirian di dunia. Nah, tapi Hafir ini belum ngejawab jawabannya itu apa. Dan di sini ada netizennya yang bilang ya kalau Hafir ini tuh ngerekam lelaki yang ada di pabrik. Dan ternyata itu Hafir yang direkam dengan cewek tadi. Terus ada netizennya yang ngotot nanya juga siapa dia, ceritakan kisahnya gitu loh. Jadi netizennya ini pada kepo semua nih. Nah, jadi Hafir ini pun ngejawab yang katanya kalau si cewek itu ilmuwan, tepatnya ilmuwan di bidang fisika nuklir. Dan si cewek ini juga katanya udah ngikutin kisahnya Hafir sejak awal. Tapi Hafir ini awalnya nggak tahu si cewek ini siapa. Yang akhirnya si cewek ini datang untuk Hafir ya, untuk ngebantuin Hafir. Tapi penjelasan lebih detailnya kayak gimana mereka ini bisa ketemunya itu masih nggak dijelasin dengan Hafir ya. Karena aku pun masih penasaran nih kayak gimana nih cara mereka ketemunya. Nah, tapi apapun itu ya, kayaknya kisahnya Hafir di tahun 2027 ini mau selesai gitu loh. Karena Hafir ini memang udah ketemu dengan orang lain ya, si cewek tadi gitu ya. Ya semoga cepat selesai karena aku pun udah penasaran banget nih kisah akhirnya atau endingnya kisah Hafir ini tuh kayak gimana. Oke lah, kita tunggu aja updatean selanjutnya ini kayak gimana. Karena jujur aja aku pun udah penasaran banget sih dengan kisahnya Hafir ini, terutama soal endingnya. Dan inilah video terakhir Hafir pas aku syuting ya. Tapi di video ini tuh sebenarnya nggak penting-penting banget, karena di sini Hafir ini cuman ngejelasin kisahnya dari awal tapi secara singkat. Karena video ini cuman untuk netizen barunya, karena memang ya netizen barunya ini masih sering banget nanya pertanyaan yang sebelumnya itu udah dijawab berkali-kali gitu loh dengan Hafir. Makanya nih dia ini bikin video kayak gini lagi. Sebenarnya sering sih Hafir ini ngebuat video yang menceritakan ulang gitu ya kisah dia tapi secara singkat ya, mungkin tujuannya untuk netizen baru. Oke lah, sampai sini aja penjelasan Hafir ya. Semoga di part selanjutnya ya kita udah bener-bener selesai gitu ya ngebahas Hafir. Semoga di part selanjutnya ya kita udah nyampe di ending kisahnya Hafir sih, karena aku udah penasaran juga dan capek juga sih ngejelasin Hafir yang kayak gini-gini aja gitu. Oke lah, sampai sini aja. Aku Rizky Wadiono. Bye-bye.